Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Paling sungguh bersuka cita dan bersyukur pada Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan boleh berjumpa kembali dengan kalian untuk melaksanakan Morning Devotion lewat tayangan YouTube. Dan seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang kiranya lagu pujian ini boleh menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya lagu pujian yang telah kita dengarkan bersama-sama boleh menyejukkan hati kita di pagi hari ini. Dan boleh kembali menolong kita untuk mengingatkan siapa Tuhan yang kita sembah. Bahwa dialah batu karang itu. Yang di dalamnya kita menemukan rasa aman kita dan sukacita kita yang terdalam. Mari kita mulaikan devosi di pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari ini Tuhan memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan, sepanjang malam telah berlalu kami boleh beristirahat. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh siap diberkati dan kami siap untuk memulaikan hari ini dalam anugerah Tuhan.
Biarlah Tuhan yang memberkati persekutuan kami di pagi hari ini. Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, untuk kami boleh berespons kepada kebenaran firman-Mu yang akan nanti kami dengarkan bersama-sama. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak yang Pak Yens kasihi, kalau kalian masih ingat di devosi kita sebelumnya, kita telah mempelajari satu bagian dan kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa hiduplah oleh Roh. Dan saat kita hidup oleh Roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, itu ada satu kesimpulan besar yang kita dapatkan di devosi sebelumnya. Nah, apa artinya hidup oleh Roh? Sekedar Pak Yens ingatkan bahwa saat kita hidup oleh Roh, artinya kita itu mengikuti keinginan Roh. Yaitu apa? Yaitu memuliakan Kristus. Nah, ketika mendengarkan hal tersebut, Pak Yens yakin itu telah menjadi solusi bagi sebagian besar dari kalian. Terutama ketika kalian menggumuli hidup kalian dalam Kristus. Nah, tetapi Pak Yens juga mengerti bahwa mungkin bagi sebagian hal itu belum menjadi suatu solusi yang real. Kalian masih terus bertanya-tanya, apa sebenarnya artinya hidup oleh Roh? Apa hal konkret yang bisa saya pegang untuk menunjukkan bahwa saya itu benar-benar telah hidup oleh Roh? Nah, jika kalian berpikir seperti demikian, bisa jadi kalian itu berpikir seperti kebanyakan dari jemaat di Galatia mula-mula yang membaca surat ini. Nah, Rasul Paulus yang menulis surat pada jemaat yang di Galatia sadar bahwa jemaat yang sedang membaca surat yang dia kirimkan ini adalah mereka yang sangat tertarik dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu seolah memberikan petunjuk-petunjuk yang spesifik yang kemudian bisa langsung diaplikasikan kepada masalah yang sedang mereka alami. Nah, secara keseluruhan, hal ini seperti memberikan rasa aman kepada mereka karena seperti ini. Seolah-olah ketika mereka itu melakukan yang A dan tidak melakukan yang B, mereka kemudian akan menganggap bahwa, oh, saya benar karena saya tidak melakukan hal itu. Nah, tentu hal ini kontras dengan apa yang dilakukan oleh Paulus dengan mengatakan bahwa hiduplah oleh Roh yang mungkin bagi sebagian orang itu seperti solusi yang mengawang-awang. Nah, pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh mereka yang membaca jemaat di surat ini yang dikirimkan kepada Rasul Paulus di awal-awal, mungkin mereka bertanya seperti ini kepada apa yang dituliskan Paulus. Bagaimana saya bisa tahu saya tidak sedang menuruti keinginan daging kalau saya sendiri tidak tahu apa itu keinginan daging? Nah, coba perhatikan bahwa pertanyaan ini memang kelihatannya benar, gitu ya. Tetapi kalau kalian menanyakan pertanyaan yang sama, Pak Yens peringatkan harus berhati-hati, jangan sampai kalian itu jatuh ke kesalahan yang sama yang dilakukan oleh jemaat di Galatia. Nah, karena akibat yang paling jelas dari cara berpikir seperti ini atau cara pandang seperti ini adalah saat kita tidak melakukan dosa A dan kita menemukan saudara kita itu melakukan dosa yang B, kita kemudian berpikir dan beranggapan bahwa kita tidak lebih berdosa daripada saudara kita. Sebagai contoh, misalkan saat saudara kita itu ketahuan itu berbohong, apa reaksi awal kita? Jangan-jangan kita seperti orang Farisi yang diceritakan di Alkitab yang suka membandingkan diri mereka dengan saudara mereka dan mereka mengatakan, puji Tuhan, saya tidak seperti saudara saya yang itu, karena dia melakukan dosa itu. Sementara saya tidak melakukan dosa itu. Padahal sebenarnya kalian juga tahu bahwa kalian juga melakukan dosa yang lain. Nah, ini adalah suatu hal yang berbahaya jika kita menganggap kehidupan Kristen kita itu seperti checklist yang kita tandai ketika kita tuh melakukan suatu tindakan dan kita tidak tandai ketika kita tidak melakukan suatu tindakan yang lain. Nah, tetapi ini ada tetapi ya. Rasul Paulus juga sebenarnya mengerti bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang sejenis yang tadi seperti yang Pak Yens sampaikan di awal, yang itu memang datang dari ketulusan, dari niat baik dari jemaat di Galatia mengenai apa sebenarnya arti hidup dipimpin oleh Roh. Nah, pertanyaannya kira-kira seperti ini. Apakah ada dasar yang bisa kami gunakan untuk mengevaluasi? Nah, perhatikan kata evaluasi. Apakah ada dasar yang bisa kami gunakan untuk mengevaluasi apakah kami sedang mengikuti pimpinan Roh atau sebaliknya mengikuti pimpinan daging? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, Rasul Paulus memberikan jawabannya di perikop yang akan kita baca di pagi hari ini.
Karena itu mari kita membuka Alkitab kita dan bersama kita membaca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Pains akan bacakan buat kita semua. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan, dan saat ini kami siap untuk merenungkannya. Kami memohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, supaya kami diberikan pengertian akan apa yang akan kami baca di pagi hari ini. Tapi lebih daripada itu, tolonglah kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa dan Punya Surga, dengar dan sambutlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak yang Pak Hens kasihi, di ayat 19 yang baru kita baca di perikop yang tadi, Rasul Paulus menuliskan demikian, bahwa perbuatan daging telah nyata. Nah, apa yang sebenarnya dimasukkan dengan kata nyata di frase tersebut? Nah, perhatikan bahwa di ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus itu sedang berbicara tentang keinginan roh dan keinginan daging. Itu yang menjadi pembicaraan kita di devosi sebelumnya ya. Dan kita tahu sebenarnya ketika kita berbicara tentang keinginan, itu sebenarnya adalah sesuatu yang tersembunyi, yang berada dalam diri kita, dalam pikiran kita. Nah, saat kita menginginkan sesuatu, misalkan saat kita menginginkan handphone yang baru, nah perasaan itu muncul dalam diri kalian. Benar? Nah, dan saat akan mewujudkan keinginan tersebut, mungkin ada dari kalian yang mungkin merengek kepada orang tua supaya dibelikan handphone baru. Dan hasilnya, mungkin ketika kalian merengek, ada yang kemudian dibelikan. Dan sekarang keinginan tersebut yang sebelumnya timbul dalam diri kalian, sekarang telah menjadi sesuatu tindakan yang nyata. Yang sekarang kalian bisa lihat hasilnya, itu sekarang kalian memiliki handphone yang baru. Nah, masih di ayat 19 yang kita baca tadi, Rasul Paulus itu memberikan ada 15 contoh untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan daging. Nah, komentator Alkitab mengatakan, sepertinya waktu Paulus itu menuliskan 15 jenis perbuatan daging tersebut, Paulus tidak bermaksud untuk mengkategorikan menjadi beberapa kategori. Nah, tetapi jika kalian perhatikan dengan seksama, 15 contoh tersebut ternyata itu kemudian bisa dibagi menjadi 4 kategori besar. Nah, 4 kategori itu adalah imoralitas seksual, ajaran sesat, konflik sosial, dan penyalahgunaan minuman keras yang kalian bisa saksikan yang ditampilkan di layar. Nah, kalau kalian perhatikan satu persatu 15 contoh tersebut, sebenarnya menurut Pak Hens itu tidak perlu dielaborasi lebih lanjut karena kita sebenarnya sudah bisa melihat bahwa semua contoh-contoh tersebut bisa menjelaskan dirinya sendiri ya. Apa arti dari misalkan apa artinya kecemaran, apa artinya percabulan, apa artinya penyembahan berhala. Kalian sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut. Nah, tetapi kalau dari Pak Hens yang lebih menarik adalah untuk memperhatikan dua hal ini. Nah, pertama ya, apakah daftar dosa tersebut, ini jadi pertanyaan buat kita semua, apakah daftar tersebut sebenarnya adalah dosa spesifik yang sedang terjadi di jemaat di Galatia dan itu yang sedang dinasihatkan kepada jemaat di Galatia oleh Paulus. Jadi, apakah seperti itu? Atau Rasul Paulus sedang merujuk kepada dosa-dosa yang umumnya ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Pak Hens percaya bahwa kemungkinan jawabannya adalah kedua-duanya. Yang tadi ya, bahwa Paulus sedang merujuk kepada dosa spesifik, maupun Rasul Paulus juga sedang merujuk kepada dosa-dosa yang umum ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Rasul Paulus sedang merujuk kepada persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Galatia dengan memberikan daftar tersebut. Tapi
ketika kita juga melihat bagaimana realita kehidupan, rasanya dengan mudah kita menemukan contoh-contoh tersebut dalam kehidupan kita saat ini. Dan ini menarik untuk kita perhatikan bahwa ternyata mungkin, walaupun ini masih asumsi Pak Heinz, tapi Pak Heinz juga percaya bahwa dalam setiap kebudayaan ada dosa-dosa spesifik yang kita bisa temukan yang mencirikan kebudayaan tersebut. Dan selanjutnya Rasul Paulus kemudian setelah memberikan 15 contoh itu kemudian menambahkan kata ini, dan sebagainya. Pak Heinz menginterpretasi kata dan sebagainya itu di ayat 21 itu sebagai itu sebenarnya, walaupun tidak secara gamblang Paulus menunjukkan apa yang dimaksudkan, tapi sebenarnya di dalam pikiran Paulus dia mungkin sedang berpikir bahwa ada dosa spesifik yang tidak langsung dicantumkan di daftar tersebut. Nah, ini penting sekali untuk kita boleh mengidentifikasi dosa spesifik yang mungkin saja menjadi ciri khas budaya di mana kita berada saat ini. Dan hal kedua, perhatikan bahwa Paulus tidak memberikan perbedaan antara dosa yang satu dengan dosa yang lain dengan mengatakan bahwa dosa yang satu lebih signifikan daripada dosa yang lain. Nah, bagi Paulus setiap dosa tersebut derajatnya sama. Maksudnya bahwa apa yang kita lihat dari semua dosa itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya, tidak ada yang membuat itu lebih signifikan dari yang lain. Ambil contoh. Mungkin ada dari kalian berpikir bahwa percabulan lebih signifikan hasilnya daripada dosa iri hati. Ya, mungkin bisa demikian, dampak langsungnya bisa kita lihat. Tetapi ketika kita melihat hal tersebut di hadapan Tuhan, sebenarnya semua efeknya sama. Nah, saat kita iri hati, kita sebenarnya tidak lebih benar dari mereka yang melakukan percabulan atau mereka yang melakukan penyembahan berhala. Hal ini benar-benar mengoreksi sikap self-righteous atau sikap kita itu merasa lebih benar sendiri dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya, anak-anak yang Pak Heinz kasih di akhir ayat 21, Rasul Paulus kemudian menyimpulkan dengan kalimat berikut ini. Perhatikan kalimat ini. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, penting untuk kita pahami bersama bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan hal ini, Rasul Paulus itu tidak sedang mengatakan bahwa ketika kamu itu jatuh atau kamu melakukan salah satu dosa yang tadi disebutkan, kamu akan kehilangan keselamatan. Tidak, bukan seperti itu. Bukan itu poin juga yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dan tentu harus diingatkan juga bahwa ini tidak sedang juga membenarkan kalau kita diberikan lisensi untuk melakukan hal tersebut. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah saat kamu terus hidup dalam kondisi seperti yang disebutkan di dalam daftar tersebut dan tidak ada usaha untuk melawan dosa-dosa tersebut, maka kamu harus memeriksa dirimu. Check your heart. Jangan-jangan kamu belum berada di dalam Kristus. Paulus itu mengatakan bahwa mereka yang terus hidup dalam kondisi berdosa seperti yang dijabarkan dalam daftar tersebut adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di sini Rasul Paulus itu sebenarnya sedang merujuk kembali ke argumen yang pernah ia tuliskan, yang kalau kalian masih ingat itu di pasal 3 ayat 14. Nah, Pak Heinz akan bacakan ayat tersebut buat kalian. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, perhatikan frase menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, mereka yang telah berada dalam Kristus adalah mereka yang telah menerima berkat yang diberikan kepada Abraham, yaitu Roh Kudus. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Kalau kalian masih ingat di versi sebelumnya, Pak Heinz bilang bahwa ini adalah sesuatu yang membedakan, yang menjadi pembeda utama antara kita yang berada dalam Kristus dan mereka yang berada di luar Kristus. Karena Roh Kuduslah yang kemudian menolong kita untuk akhirnya kita boleh menyadari kalau kita telah berbuat dosa. Nah, anak-anak yang Pak Heinz kasihi, sampai di bagian ini, mungkin ada dari kalian yang setelah memerhatikan pemaparan dari Pak Heinz, dan kalian kemudian berpikir, okay, I got it.
Oke, I will avoid those sins. Ya, mungkin kalian ada yang pikir, saya akan usahakan untuk saya benar-benar bisa menjauhi dosa-dosa tersebut. Dan, ini adalah tindakan yang benar. Tapi kalau kita mau jujur, bukankah hal ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan? Apalagi jika kita sudah terlalu lama hidup dengan dosa-dosa tersebut. Nah, menanggapi hal ini kemudian kita cepat-cepat tergoda untuk berkomitmen untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Tapi sebelum lebih jauh, coba berhenti sejenak dan tanyakan hal ini. Apa sebenarnya yang menjadi dasar dari komitmen itu? Apa sumber kekuatanmu untuk menjauhi dosa-dosa yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat yang kita baca tadi? Jangan-jangan kita sekarang lebih bergantung pada komitmen kita, bukan kepada kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, perhatikan ini. Di devosi sebelumnya kita belajar bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah usaha sekali dan kemudian selesai. Melainkan, itu adalah usaha yang terus-menerus akan kita lakukan tanpa henti sampai kita bertemu muka dengan Kristus. Jadi, saat kita sekarang melihat daftar yang telah dijabarkan di bacaan kita sebelumnya, lihatlah itu sebagai suatu cermin untuk bercermin. Bukan menggunakan daftar tersebut sebagai checklist yang kemudian daripadanya kita itu mendefinisikan hidup kita sudah benar atau belum. Ketika kita itu tidak melakukan dosa-dosa yang di daftar tersebut, kita kemudian merasa, saya itu sudah benar. Saya sekarang lebih benar daripada saudara saya yang itu. Nah, setiap aturan tidak akan pernah bisa membuat kita itu benar di hadapan Allah. Kita harus terus ingat hal ini. Tetapi semua aturan tersebut itu kemudian memimpin kita kepada suatu kondisi di mana kita itu kemudian disadarkan untuk kita akhirnya menghidupi hidup yang terus bergantung kepada Kristus. Bahwa kita tidak mampu menjalani hidup ini terpisah dari Kristus. Dan di dalam Dialah kita itu kemudian menemukan kekuatan untuk menghidupi hidup yang berkenan kepadanya. Nah, jika hari ini kamu mendapati hidupmu terus melakukan dosa-dosa yang disebutkan di bacaan kita sebelumnya, dan tanpa sedikit pun merasa terganggu oleh hal-hal tersebut, berhati-hatilah. Jangan-jangan kamu belum berada dalam Kristus. Terhadap hal ini, Kristus memberikan undangan kepada kita. Kristus mengatakan, bertobatlah dan berbalik dari semua kondisi itu. Mohon anugerahnya, mohon anugerah Tuhan, supaya kita boleh terus hidup berkenan bagi Dia. Nah, perhatikan ini, bahwa saat kita berada dalam Kristus, proses pengudusan bukanlah dasar untuk kita dibenarkan, tetapi pengudusan adalah buah dari pembenaran itu sendiri. Nah, artinya, jika kita benar-benar sudah berada dalam Kristus, setiap hari kita akan mengalami proses pengudusan yang tidak mengenakan secara manusia. Kita akan terus dimurnikan dari semua dosa-dosa kita, sampai kita bertemu muka dengan Kristus. Nah, perbuatan kita bukanlah dasar dari keselamatan yang kita peroleh. Kita harus terus ingat itu, bahwa perbuatan kita itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Bahkan perbuatan baik yang kita anggap terbaik sekalipun. Tetapi seharusnya seluruh perbuatan baik kita itu dipengaruhi oleh keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang telah Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami, untuk kami boleh hidup berkenan di depan Tuhan, terus menemukan sukacita kami yang terdalam di dalam Tuhan. Dan dalam anugerah Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh terus melawan, mematikan setiap dosa yang kami alami setiap hari. Untuk kami boleh dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini untuk setiap hal yang akan kami kerjakan. Biarlah kami boleh peka akan pimpinan Tuhan, untuk kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang benar-benar dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.